tusalli rak'atai tahiyyati. Hatta tusalli rak'atai tahiyyati. Jika engkau masuk masjid, jangan duduk sehingga engkau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tetapi para ulama mengatakan jika seseorang masuk masjid, di situ ada pengajian, ada diadakan halaqah, majelis ilmu, kajian ilmu, maka lebih utama langsung duduk dan menghadiri majelis ilmu. Maka sholat sunnah tahiyatul masjid yang 2 rakaatnya itu diganti dengan pembacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu sebutannya al-baqiyatus shalihat. 4 macam zikir itu al-baqiyatus shalihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sebaik-baik pahala dan sebaik-baik amal. Apa amal? Harapan. Pakai hamzah, bukan amal, bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Wa khairun amala. Al-amal, ada istilah tulul amal, panjang angan-angan. Al-amal itu angan-angan, harapan. Tulul amal, panjang angan-angan. Apa artinya? Tulul amal, panjang angan-angan bukan berarti kita nggak boleh punya cita-cita, nggak boleh punya keinginan. Boleh, silakan. Tetapi yang dimaksud dengan tulul amal, panjang angan-angan itu istisy'aru tulil baqa fid dunya. Sebagian ulama mendefinisikan seseorang merasa akan hidup lama di dunia ini, akan hidup kekal. Merasakan hidup kekal di dunia padahal hanya sebentar. Fa illam takun sallaita fi baitika rak'atil fajri fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyah. Itu sampai situ kemarin terakhir ya. Jika engkau tidak melaksanakan salat di rumahmu, salat sunnah fajar di rumah, maka mencukupimu kamu mengerjakan 2 rakaat gabung dengan tahiyatul masjid. Jadi yandarij, indaraja yandarij masuk. Ketika kita masuk masjid, tahiyatul masjid sekaligus salat sunnah fajar. Niat salat sunnah fajar sekaligus tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid, setelah kita membaca doa fajar atau doa fajarnya nanti di masjid sebelum salat fardu subuhnya. Kalau tadi di rumah kita belum salat sunnah fajar, maka pas masuk masjid niat salat sunnah fajar berikut tahiyatul masjid. Sampai di situ kajian yang terakhir. Yang berikutnya Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah mengatakan fa idza faraghta minar rak'ataini fanwil i'tikafa. Jika engkau selesai fa idza faraghta, selesai daripada salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, fanwil i'tikafa. Jadi pas masuk masjid berarti sebentar langsung niat i'tikaf. Pas masuk masjid jangan nunggu masuk di dalam, apalagi sampai di shaf awal, sampai jauh kita melangkahkan kaki sudah berapa langkah? Sudah berapa langkah kita melangkah di masjid ini. Jadi sayang kalau kita nunggu sampai di depan baru niat i'tikaf. Pas masuk melangkahkan kaki masuk ke masjid langsung kita niat i'tikaf. Berhenti sebentar sejenak. Bahasa 2-3 detik sekedar membaca subhanallah atau biqadri tumakninah, sekedar tumakninah. Kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Saya kasih rahasia nih. Saya kasih ilmu yang Masya Allah luar biasa. Jadi ketika kita niat i'tikaf, jangan niat i'tikaf yang biasa. Niatkan nazar. Jadi i'tikafnya dinadarkan, manzur. Bagaimana caranya? Saya bernazar untuk i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Atau saya niat bernazar untuk i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita mengatakan saya niat i'tikaf yang dinazarkan karena Allah Ta'ala. Nazartu atau lillahi alayya. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya bernazar untuk i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nawaitul i'tikaf al-manzur. Nawaitul i'tikaf al-manzur. Saya niat i'tikaf yang dinazarkan madumtu fihi.
selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Gampang kan ya? Saya bernazar untuk i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Saya bernazar untuk i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Lalu yang berikutnya, saya niat i'tikaf yang dinazarkan selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Maka berubah pahala i'tikafnya yang awalnya sunnah berubah menjadi pahala fardu atau wajib. Itu bagi orang yang cerdas, bagi orang yang pandai mengumpulkan pundi-pundi amal, bukan pundi-pundi uang. Pundi-pundi uang sih bakal ditinggal mati. Ada artis lagi naik daun, tiba-tiba lagi banyak job, duitnya miliaran, sekarang stroke. Begini, ya Allah, nggak bisa dinikmatin duitnya, nggak bisa jalan-jalan ke sono kemari, ke Eropa, ke Amerika, boro-boro ke Amerika, ke Eropa, ke Garut aja nggak bisa. Ke Garut aja mungkin dia capek, nggak bisa nyampe ke sono. Kalau ditanya pengen apa? Apa permintaan Anda? Permintaan saya pengen sehat, pengen sembuh, udah itu. Pengen sembuh, pengen sehat, udah. Dia nggak mau, pengen punya 10 triliun, enggak. Pengen sehat, subhanallah manusia ya. Jadi nggak usah ngoyo, nggak usah ambisi berlebihan. Kita nyari harta, nyari dunia. Yang seharusnya ambisi berlebihan itu nyari akhirat. Karena kita di sana bakal selama-lamanya. Di dunia 60-70 out, permisi udah. Kita tinggalin ini kampung halaman. Kampung halaman kita yang sebenarnya akhirat. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini bukan tempat tinggal, tempat kita berdomisili atau kampung kita yang kekal, tetapi hanya sebagai jembatan atau jalan menuju ke kampung halaman yang sebenarnya. Kampung halaman yang sejatinya yang sebenarnya adalah akhirat. Fanwil i'tikaf, maka engkau niat i'tikaf. Jadi apabila kita ingin berubah mendapatkan pahala yang tadinya i'tikaf itu pahalanya sunnah, maka biar supaya jadi wajib dinadarkan. Baca Quran begitu juga, sedekah begitu juga sedekah. Sebelum kita sedekah, ya Allah saya nadar hari ini saya akan sedekah 100.000. Langsung. Setelah itu kita niat, saya niat sedekah yang dinadarkan karena Allah. Langsung kita ketemu orang atau sudah tertentu orangnya kita tuju, tetangga, saudara, sahabat, mau langsung cash, mau transfer. Jadi pahala wajib, pahala fardu sedekah kita. Itu orang yang cerdas, orang yang punya sifat fatanah. Orangnya disebut fatin. Berarti ikan patin itu ikan cerdas tuh. Ikan patin. Fatin bahasa Arab yang cerdas. Sifatnya fatanah. Sifatnya Nabi Rasul kan siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ada 4. Di antaranya fatonah, cerdas. Nggak ada Nabi yang bebel, kagak ada. Nabi yang bebel, yang dungu kagak ada. Semuanya cerdas-cerdas. IQ-nya di atas rata-rata semuanya IQ-nya itu. Nggak jongkok kayak kita IQ-nya. IQ-nya jongkok kayak kita, enggak. Jadi IQ-nya cerdas. Wah, di atas Habibie, di atas Albert Einstein. Nggak ada apa-apanya. Einstein, Habibie nggak ada apa-apanya dibanding jeniusnya para wali-wali Allah, jeniusnya para aulia, para ulama-ulama, apalagi dibanding para nabi. Coba para ulama-ulama tuh, bukan cuma hafal Al-Quran 30 juz, setebal itu. Bahkan banyak di Hadramut, ya di Mekah juga ulama-ulama dari Afrika Shinggiti, ulama dari Mesir juga di Hadramut itu, apalagi zaman dulu. Ada yang hafal kitab Ihya 5 jilid Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali dia hafal. Kitab Sahih Bukhari ribuan hadis dia hafal. Coba lebih cerdas mana dibanding orang-orang yang mengaku berapa IQ-nya berapa 200 paling tinggi. Ini di atas mereka semuanya. Ulama-ulama dahulu hafal kutubus sittah, kitab-kitab hadis puluhan ratusan ribu hadis dihafal. Ratusan ribu hadis, bahkan ada yang hafal dengan sanadnya dari beliau, an fulan an syekhi sami'tu an fulan akhbarani fulan, gurunya atau yang dia ngambil sanad keilmuan fulan syekh fulan ngambil dari gurunya fulan. Itu dia sampai Nabi itu 25 30 hafal. Itu satu hadis. Kalau 2000 hadis, nama orang tuh sulit loh. Ngapalin nama orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, apalagi ada yang berulang-ulang namanya. Kayak saya Alwi bin Utsman bin Alwi bin Utsman ya. Alwi Utsman. Biasanya nama orang Arab gitu.
Jadi nama itu ngambil nama kakek. Saya Alwi bin Utsman bin Alwi bin Utsman lagi. Nabi Utsman Mufti ini kakeknya Abah nih. Yang sifat 20 Irsyadul Anam. Mufti Betawi itu kakeknya Abah. Contohnya Imam Al-Ghazali namanya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ada ulama fulan. Kadang kita ngapalin nama ulama-ulama perawi hadis nih. Sekarang hafal, seminggu lupa. Kadang 2-3 hari lupa lagi. Karena saking banyaknya. Apalagi sebulan. Ini ribuan, puluhan ribu nama. Coba mana ada orang sekarang secerdas ulama-ulama dahulu, perawi hadis, ulama-ulama ahli fiqih, para mufti. Itu ribuan kitab di kepalanya. Ribuan masalah sholat saja ribuan. Masailul fiqhiyah, masalah-masalah fikih di dalam sholat itu ribuan. Habib Ali Masyhur bin Hafidh, kakaknya Habib Umar bin Hafidh, ulama besar Mufti Tarim yang belum lama wafat, sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Itu beliau, kita mau nanya masalah fikih ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu masalah agama, langsung dijawab oleh beliau. Dengan khilafiyah, kalau itu masalah fikih, perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, Imam Fulan, itu ribuan permasalahan yang berbeda-beda pendapat dari ulama Syafi'i, dari ulama mazhab yang 4 juga itu beliau hafal semuanya. Waktu datang Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, itu beliau nggak hafal namanya. Padahal ribuan hadis, puluhan ribu, ratusan ribu hadis, Al-Quran, ribuan kitab, nama-nama ulama ribuan hafal. Tapi nama presiden sendiri nggak hafal. Itu Ismak, nama kamu siapa? Jadi Ali Abdullah Saleh yang presiden Yaman yang dulu tuh, yang beberapa tahun yang lalu waktu saya di sana, nama presidennya kagak hafal. Jadi urusan dunia nggak hafal, nggak ngerti. Urusan dunia nggak ada di otaknya, nggak ada di dalam hatinya. Urusan akhirat, agama, semua yang ada di dalam dirinya, yang ada di kepalanya. Ulama-ulama sedunia mau nanya masalah apa saja itu beliau bisa jawab. Ulama besar Mufti Tarim, Habib Ali Masyhur bin Hafidh, kakaknya Habib Umar. Nama manusia, nama orang dunia, dan nama presiden berbalik-balik. Ali Abdullah Saleh, itu beliau nyebutnya Ali Saleh Abdullah, Abdullah Saleh Ali. Bolak-balik, padahal namanya Ali Abdullah Saleh. Itu ya presiden Yaman dulu. Tapi ribuan, puluhan ribu nama ulama-ulama di kepalanya semua. Subhanallah. Nama presiden sendiri itu beliau gak peduli, gak hafal. Subhanallah. Jadi kejeniusan para ulama-ulama dahulu, bukan ulama-ulama kita sekarang. Subhanallah, luar biasa. Itu tadi kita berbicara, ngomongin apa tadi? Ikan patin ya. Fatonah. Orang yang cerdas itu amalan sunnah dia robah. Niatnya dengan dinadarkan. Dengan cara dinadarkan, manzur yang dinadarkan maka berubah menjadi pahala yang fardu. Yang awalnya pahala sunnah maka berubah menjadi pahala yang fardu. Itu orang yang cerdas, yang jenius, yang pandai mengumpulkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoalah kamu dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rakaatil fajri. Setelah 2 rakaat fajar. Yang dimaksud dengan kalau dikatakan 2 rakaat fajar di sini 2 rakaat salat sunnahnya, salat sunnah fajar, karena salatul fajri itu juga sebutan dari salatul subahi. Jadi nama lain salat subuh itu salatul fajri, salatul ghadati. Al-ghadah artinya pagi. Al-ghadah kalau pakai hamzah, ghada makan siang, futur makan pagi, makan siang, ghada makan malam, asya breakfast, lunch, dinner. Dinner makan malam, asya makan siang, apa? Lunch gitu ya. Ghada bahasanya ghada. Kalau ghadatun, ghadah pakai tamar buto. Tamar buto kalau dibaca mati harokatnya, kalau kita berhenti harokatnya dibaca mati maka seperti hak besar ghadah. Al-ghadah. Jadi salatul ghadati, salatul ghadah, salatul fajr dan salatul subhi itu nama lain dari salat subuh. Tapi kalau dikatakan
sunnatul fajri berarti salat sunnahnya sunnatul fajri atau rakaatil fajri yang dimaksud di sini. Rakaatil fajri 2 rakaat salat sunnah fajar, bukan salat subuhnya. Setelah kita melaksanakan salat sunnah fajar, para ulama menganjurkan kita membaca di dalam salat sunnah 2 rakaat fajar itu alam nasyrah sama alam tara. Alam dan alam. Man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang membaca alam dan alam, alam nasyrah dan alam tara, maka lam yusibhu alam. Apa alam? Marad. Dia tidak akan tertimpa penyakit, bakal jauh dari penyakit. Siapa yang rutin istiqamah salat sunnah fajar sebelum subuh 2 rakaat itu, setelah Fatihah rakaat pertama baca alam nasyrah, rakaat kedua setelah Fatihah baca alam tara, maka akan jauh dari penyakit. Ini dokter pada gak tahu, dokter-dokter ini, dokter-dokter dunia nggak tahu, dokter jasmani, dokter fisik nggak tahu. Yang tahu dokter-dokter hati, dokter akhirat, dokter agama yang tahu nih. Jadi siapa yang di dalam salat sunnah fajar membaca alam nasyrah dan alam tara, keberkahan dan asrar rahasia yang terkandung mukjizat di dalam surah 2 surah ini, maka seseorang akan dijauhkan dari penyakit, dari alam. Walaupun alam yang pertama itu yang pertama hamzah istifham pertanyaan. Jadi dari 2 kata. Dua kata. Yang pertama istifham, pertanyaan sama seperti hal. Alam tara, hal tara. Hal lam tara. Alam nasyrah, hal lam nasyrah. Hal lam nasyrah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, hal lam tara. Itu hal, sama seperti hal apakah, istifham pertanyaan. Dalam Al-Qur'an ada Allahu khairun amma tusyrikun. Allah itu awalnya Allah, apakah Allah, maka digabungkan, diidghamkan, digabungkan, jadi dibaca panjang. Fathah harakatnya panjang. Allahu khairun amma tusyrikun. Apakah Allah lebih baik dari yang kalian sekutukan? Allahu khairun amma tusyrikun. Jadi makanya kalau kita baca takbir Allahu akbar batal. Karena lafzul jalalah, alifnya lafzul jalalah kalau dibaca panjang itu seperti pertanyaan. Jadi Allahu Akbar sama seperti Allahu Akbar, apakah Allah maha besar? Jadi nanya ente. Jadi nanya kalau begitu. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah maha besar? Astagfirullahaladzim. Berarti dia ragu, dia nggak tahu. Dia nanya sama orang apakah Allah maha besar, karena dia memanjangkan alifnya lafzul jalalah. Maka harus dibaca pendek wajib. Allah. Kalau yang dibaca panjang boleh lamnya Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, batal sholat ente. Batal sholat ente kata malaikat. Allahu Akbar, batal sholatnya. Nah, begitu juga pas salam, assalamualaikum, ya batal. Sebelum mimnya alaikum, dadanya udah noleh dari kiblat, udah belok dari kiblat. Sebelum mimnya alaikum masih tetap manteng ke arah kiblat, menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang noleh muka, cukup muka aja, nggak usah badan, nggak usah sekalian senam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sekalian senam, sekalian ngerentekin badan, sekalian ngebunyiin ngerentekin badan pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal tuh sebelum mimnya alaikum, karena bolehnya menoleh dada kita melenceng dari kiblat itu setelah mimnya alaikum. Kalau sebelum mimnya alaikum udah noleh, batal. Assalamualaikum, batal. Tapi kalau setelah mim assalamualaikum, nanti mau putar lagi nggak apa-apa, terserah. 180 derajat, 360 derajat nggak apa-apa. Kalau setelah mimnya alaikum udah keluar dari sholat namanya. Udah keluar dari sholat setelah mimnya alaikum, assalamualaikum. Nah sampai situ. Dan waktunya noleh, walaupun menoleh itu sunnah, di dalam al-iltifat menoleh sunnah itu ada sunnahnya. Yang sunnahnya itu setelah mimnya alaikum baru noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyakan imam-imam assalamualaikum warahmatullahi baru noleh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Nah ini menyalahi yang afdol. Tetap sah salatnya, walaupun kita madep ke depan nggak noleh, sah. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai keluar dari salat. Nah, kok nggak noleh? Noleh sunnah. Nggak fardu, bukan yang rukun, yang fardu. Nggak noleh, nggak ngusap muka. Kalau ngusap muka malah ada pendapat sebagian ulama nggak ngusap muka. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ngusap muka. Jadi kita yang afdal kita menoleh. Tapi sekalipun nggak menoleh ke tempat sujud, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai, langsung kabur, nggak apa-apa, sah. Ini kalau kita bicara yang fardunya, sunnahnya menoleh, baca zikir, baca doa. Bukan Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam, aminkas salam. Bukan Allahumma lantas jalan langsung kabur. Ba'da raka'atil fajri, tadi itu kita baca di dalam salat sunnah fajar alam nasyrah dan alam tara. Kalau alam yang terakhir yang ketiga lam yusibhu, alam itu satu kata. Alam artinya marad, wajah. Al marad, al alam, al wajah, as-saqam. Allahumma ya syafi anta syafi la shifaa illa shifauk. Shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Saqaman wala alaman. Saqam alam dia juga. Artinya sakit. Apa itu doanya? Doa fajar. Ini cukup panjang nih. Dari halaman 95 sampai 98. Di sini tuh 2, 3, 4 halaman setengah. 4 halaman setengah di sini. Tapi kalau di Khulasatul Madad yang susunan Habib Umar, doa-doa wirid zikir situ tulisannya kecil-kecil, jadi nggak sampai 4 halaman begini. Di sini 4 halaman nih doanya. Ini masih jarang orang yang suka baca ini nih. Tapi kalau di pondok pesantren, di tempat-tempat habaib itu biasanya baca. Alhamdulillah kita juga dengan anak santri setiap hari baca nih. Sebelum salat subuh kita baca doa fajar ini. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa ta'asimuni biha min kulli su. Nah itu panjang sampai selesai, sampai akhir. Ini doanya Nabi. Doanya Nabi beliau baca setiap selesai salat sunnah fajar sebelum salat fardu subuhnya. Sebelum salat fardu subuh beliau membaca ini. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu, tahdi biha qalbi, yang dapat memberikan petunjuk, yang akan menunjukkan atau memberikan menjadi petunjuk, memberikan petunjuk yang dengannya dengan rahmat tersebut hatiku. Dengannya hatiku memperoleh petunjuk. Tahdi biha qalbi. Jadi engkau memberikan petunjuk dengannya dengan rahmat tersebut kepada hatiku. Wa tajma'u biha syamli, ini saya lupa tadi mau bawa syarahnya, syarah Bidatul Hidayah. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani syarah dari kitab Bidatul Hidayah yang beliau susun Maraqil Ubudiyah. Ada lagi syarah kitab Bidatul Hidayah namanya Al-Kifayah. Ulama dahulu nih, ulama lebih dahulu daripada Syekh Nawawi. Al-Kifayah bi syarhi Bidayatil Hidayah. Saya belum cari. Kita coba penjelasan dari para ulama. Setiap kata itu, setiap penggalan-penggalan doa tadi itu ada penjelasannya dari para ulama-ulama. Banyak yang mensyarahkan, menguraikan, mengomentari dan memberikan penjelasan-penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Banyak, bukan 1 2. Banyak ulama-ulama yang mensyarahkan, menguraikan, mengomentari kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Nah, ini udah ratusan kitab nih, saya belum cari tadi. Ada 600-700 kitab ada nih yang berbentuk PDF nih. Ada satu kitab yang 700 halaman, 1000 halaman, 500 halaman, sekarang dengan mudahnya ya. Jadi semua dunia di dalam genggaman kita. Kita mencari kitab, apalagi kita sudah dapat kiriman PDF segala macam kitab. Mau Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis, ilmu hadis,
fikih, usul fikih, ilmu balaghah, ilmu sastra, adab, balaghah, nahwu sharaf, semua, tasawuf, ilmu tauhid semuanya ada. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Orang dulu fasilitasnya terbatas, tapi semangat mereka luar biasa ya. Sekarang malah terbalik, fasilitas memadai bahkan serba mudah. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala semangat ngajinya, belajarnya malah nurun. Malah berkurang. Orang dulu mau ngaji tuh jalan berhari-hari, apalagi zaman-zaman Imam Syafi'i. Wah, itu berhari-hari. Zaman Imam Ghazali ke bawahnya lagi, apalagi Imam Syafi'i ya, di abad kedua Hijriah. Berhari-hari. Zaman Imam Bukhari mau ngambil 1-2 hadis itu berhari-hari jalan kaki, menempuh perjalanan lama jauh. Subhanallah, sekarang kita tinggal buka handphone, ada tinggal download di Play Store, ada lagi kiriman PDF link, kitab-kitab, masjid, musola, majelis taklim, pengajian, rumah ulama banyak di sekitar kita. Malah kitanya kaslan, kitanya malas, kaslan. An-naumu indi wal kasal ahla madzaqan minal asal. Ada seorang pemalas, dia ngomong begitu, bicara, dia menggubah sebuah syair. An-naumu indi wal kasal ahla madzaqan minal asal. Illam tusaddiqni fasal man kana mithli fil kasal. Jadi tidur, an-naumu indi bagi saya, wal kasal dan bermalas-malasan itu lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Kalau engkau tidak percaya, kalau ente tidak percaya, tanya sama orang-orang yang pemalas seperti saya. Bahwasanya an-naumu indi wal kasal, tidur dan bermalas-malasan, berleha-leha, itu lebih manis dari madu katanya. Jika engkau tidak percaya, tanya orang-orang yang pemalas seperti saya. Ini bukan buat ditiru ini. Ini ucapan si kaslan, si pemalas tadi. Oh, walaupun panjang deh, saya belum ketemu nih syarahnya nih. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu, tahdi, yang engkau memberikan hidayah, petunjuk, yang engkau memberikan petunjuk dengannya hatiku. Rahmat, banyak para ulama di dalam syairnya mengatakan, dan mereka memohon rahmat, diantaranya yang sering kita baca di bulan Ramadan, di sela-sela salat tarawih, ada qasidah, puji-pujian, qasidah, syair-syair tentang pujian-pujian kepada Allah, munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Rasulullah dan yang lainnya. Di antaranya doa munajat yang kita mohonkan kepada Allah taala di bulan Ramadan yang enggak asing bagi kita apa? Alayallah binadhra minal aini rahimah. Ini rahmat. Tudawi kullama bi min amradin saqimah. Alayallah binadhra minal aini rahimah. Ya Allah, pandanganmu yang aku harapkan, aku memohon pandanganmu minal ainir rahimah, pandangan yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Tudawi kullamabi, akan mengobati segala apa yang ada pada diriku daripada segala macam berbagai macam penyakit. Dari segala macam penyakit, ya dengan rahmat kasih sayangmu tersebut akan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam diriku, baik penyakit zahir fisik maupun penyakit hati, sifat-sifat yang tercela. Alayallah binadhrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Dan juga kata para ulama, jika seseorang da'i, seorang yang mubaligh, seorang ulama, seorang ustadz, seorang guru, pendidik, pembimbing, dia harus memiliki tiga poin nih, atau 3 pilar lah, bisa dikatakan 3 pilar. Yang pertama tawadhu. Ketika dia menyampaikan ilmu, berdakwah, mengajar, dia dengan tawadhu. Kedua, ini ngomong-ngomong rahmat nih, dengan penuh rahmat, kasih sayang, dan penuh mahabbah, cinta, akan sukses, akan berhasil, akan bisa diterima oleh orang. Tapi kalau bimbing orang, nasihatin orang, ngajarin orang, seorang guru mengajarkan santrinya, muridnya dengan sombong, tidak ada tawadhunya, tidak ada belas kasihan, tidak ada rahmat dalam hatinya, bengis, kasar, galak, wah, diktator, otoriter. Atau juga dia tidak ada rasa cinta kepada mereka, tidak akan berhasil.
tidak akan berhasil. Nah, ini yang disampaikan oleh ulama besar, dai internasional kemarin di Istiqlal beberapa waktu yang sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu kurang lebih, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau domisilinya di Hadramut, di Dubai dan di Mesir. Yang sering Dubai sama Hadramut, Yaman, Dubai sama Yaman. Tapi beliau juga sering bukan cuma ke Mesir, beliau masuk ke beberapa negara di Eropa, Amerika. Itu terkenal banyak di YouTube, Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Itu yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu sama cendekiawan-cendekiawan muslim, sama doktor-doktor, sama profesor, ulama-ulama di Masjid Istiqlal. Sekitar beberapa minggu yang lalu sebelum beliau pulang, 3 hari kemarin di Indonesia kurang lebih. Subhanallah, dan ternyata mereka kagum. Ini yang tidak ada, yang jarang 3 pilar tersebut ada pada diri pendidik, seorang ustaz, seorang guru, kalau murabi, kalau dikatakan murabi mungkin ketinggian, bahasa murabi itu ketinggian. Seorang muhadzib, seorang syekh, seorang guru, seorang ustaz, jarang itu. Tawadhu, rahmat dan mahabbah. Tawadhu, rahmat dan penuh mahabbah, rasa cinta. Subhanallah. Ini sehingga akan bisa diterima oleh semua kalangan, lapisan masyarakat, dan orang juga akan menerimanya dengan tanpa merasa digurui, tidak galak, tidak bengis, penuh dengan kasih sayang, lemah lembut. Jangankan orang sekarang sekelas Fir'aun, sebejat Fir'aun saja Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. La'allahu yatadzakkaru la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Yadzakkar apa yatadzakkar tuh? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi faqula lahu, katakanlah kamu berdua, faqula antuma, faqula katakanlah oleh kamu berdua, lahu kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Nah, sebejat sekelas Fir'aun saja kita harus dengan penuh kasih sayang, lemah lembut. Apalagi orang sekarang. Orang sekarang kan nggak sebejat Fir'aun. Orang-orang yang kita hadapi sekarang nggak sebejat Fir'aun, insya Allah. Tapi Nabi mengatakan Fir'aunku ini lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa, Abu Jahal. Itu Fir'aunnya Nabi Muhammad, musuhnya Nabi Muhammad. Fir'aunnya Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Abu Jahal ketika akan dibunuh, nanti leher saya nih, potongnya dari sini nih, dari pangkal leher saya, potong, bawa ke Muhammad sono, dan katakan kepada dia bahwa kepala saya ini besar, dan sampaikan bahwa saya musuhnya di dunia dan di akhirat. Sampaikan bahwa saya musuhnya dia dunia dan akhirat. Ya Allah. Fir'aunnya Nabi Musa waktu tenggelam menyatakan taubat walaupun telat. Taubatnya telat. Pas sudah rohnya di Gharghara, udah sampai di Gharghara, di tenggorokan, maka dia menyatakan taubat dan beriman kepada Allah, beriman apa yang diimani oleh Nabi Musa dan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Menyatakan taubat dan beriman kepada Allah, tetapi telat. Allah Ta'ala tidak menerima taubat dan imannya Fir'aun. Tapi ada niat baik, benar. Sementara Abu Jahal kagak. Abu Jahal musuhnya Nabi, Fir'aunnya Nabi Muhammad lebih mengerikan, lebih parah dibanding Fir'aunnya Nabi Musa. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi bi qalbi wa tajma'u bi asyamli, dan mengumpulkan yang bercerai-berai daripada urusanku. Daripada urusanku yang bercerai-berai itu semoga Allah Ta'ala kumpulkan dan limpahkan keberkahan. Allah Ta'ala limpahkan keberkahan, kebahagiaan di dalam segala urusan kita yang bercerai-berai ini, yang berantakan ini. Ini mudah-mudahan pertanyaannya nggak berulang-ulang. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak berulang-ulang seperti beberapa waktu yang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan apakah i'tikaf itu bedanya lama di masjid, apa boleh juga sebentar? Boleh. Walaupun hanya
ya sekejap, walaupun hanya biqadri tumakninah, walaupun hanya kita duduk sebentar baca kulhu 3 kali, baca Fatihah sekali doang juga udah cukup. Tentu yang afdol lebih lama lebih bagus, afdol, dan lebih afdolnya lagi i'tikaf itu disertai puasa dalam keadaan shaim. Wah, itu lebih utama lagi. Lebih utama. Makanya babul i'tikaf itu diletakkannya setelah kitabus siam, pembahasan masalah siam di dalam kitab fikih, karena sebagian ulama mengatakan bahkan harus dengan puasa katanya, sebagian ulama. Tetapi jumhur mayoritas mengatakan tidak harus berpuasa, tidak harus dalam keadaan shaim, tapi afdalnya dalam keadaan berpuasa. Mau sebentar mau lama, tentu yang makin lama makin banyak ibadahnya tentu afdal. Makin banyak yang dia laksanakan, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, istighfarnya. Apakah Al-Quran ada yang berbeda dengan Al-Quran dengan Al-Quran yang lain maksudnya? Surat Hamim Sajdah, Al-Quran itu surat Fussilat, atau Al-Mu'min, Al-Quran lain Ghafir. Apa perbedaannya? Oh, ada Alif Lam Mim Sajdah. Surah Fussilat, Al-Mu'min. Al-Mu'min dengan Ghafir memang sama? Al-Mu'min dengan Ghafir? Al-Mu'min dengan Ghafir beda ya? Beda dong. Ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun, ada Ghafir, beda lagi. Kan ada 114 surah, 30 juz, 114 surah. Nah, surah Fussilat beda lagi. Ya ada di juz 23 setelah surah Yasin. Fussilat setelah Yasin, juz 23. Yasin kan sebagian masuk juz 22, sebagian masuk juz 23. Lalu ada lagi ada Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim Sajdah yang disunahkan kita membacanya subuh hari Jumat. Nabi Umar tuh kalau subuh hari Jumat, rakaat pertama baca Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua baca surah Hal Ata 'alal Insan, surah Al-Insan, akhir juz 29 sebelum surah Al-Mursalat. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Rakaat yang pertama baca Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. 2 halaman setengah, sekitar 2 halaman atau 3 halaman, 2 halaman setengah sampai 3 halaman. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua baca surah Hal Ata 'alal Insan. Itu kalau subuh hari Jumat. Di sana di Darul Mustafa Habib Umar, salat subuh hari Jumat itu yang paling afdol. Salat yang paling afdol dalam seminggu subuh hari Jumat. Salat subuh hari Jumat yang paling utama. Salat fardu, salat subuh, dan khususnya subuh hari Jumat. Makanya dari riwayat Nabi baca Alif Lam Mim Sajdah di rakaat pertama, dan di rakaat kedua dari salat subuh membaca Hal Ata 'alal Insan. Orang sekarang kita pengen buru-buru aja bawanya, pengen buru-buru aja. Padahal habis ngaji, habis dari masjid, habis sholat, kagak ngapa-ngapain, sok sibuk. Nongkrong di warkop, di pos kamling. Pengen buru-buru ngopi kalau dia. Nah, alhamdulillah kebetulan ada kopi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji plus ngopi ya. Ngaji plus ngopi. Jadi khususnya sholat Jumat sekarang paling enggak alternatif yang kedua yang biasa kita baca Sabbih Al-A'la, surah Al-A'la sama surah Al-Ghasyiyah. Al-A'la itu Sabbih Isma Rabbikal A'la, dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Itu pilihan kedua. Itu alternatif yang afdal. Rakaat pertama itu pilihan yang pertama yang afdal, yang sunnahnya itu adalah surah Al-Jumu'ah. Rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Sama-sama juz 28 surah Al-Jumu'ah sama surah Al-Munafiqun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim.
Mathalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayati wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Surah Al-Jumu'ah 1 halaman lebih ya. Sama rakaat kedua surah Al-Munafiqun, itu gandeng tuh berurutan setelah Al-Jumu'ah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasuddu an sabilillah hingga akhirnya. Itu yang afdal, itu yang paling utama. Imam salat Jumat. Sekarang imam salat Jumat baca watini lah. Alhaakumut takatsur paling panjang wadduha. Khutbahnya 25 menit, 30 menit, ada yang lebih dari setengah jam kadang-kadang khutbah Jumatnya. Salatnya baca Alhaakumut takatsur sama watini. Ada yang kuliah sama kulhu gacoannya tuh. Kuliah sama kulhu atau al-falaq sama an-nas. Padahal sunnahnya salatnya lebih panjang daripada khutbah. Paling enggak walaupun sekarang mungkin ya kesempatan kita untuk menyampaikan ilmu, untuk mengingatkan mereka, jamaah kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita kaum muslimin. Paling enggak walaupun khutbahnya panjang 15-20 menit, ya salatnya juga kita baca surah yang agak panjangan. Kalaupun bukan surah Al-Jumu'ah sama surah Al-Munafiqun yang di juz 30 juz amma itu tadi sabbih sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Atau sabbih sama hal ataka mungkin belum hafal juga, ya panjang dikit, apa yang di bawahnya dikit. Walaili, lalu wasyamsi wadduhaha, walaili wadduha. Yang panjang lagi mungkin baca wal fajri, baca an-nazi'at, baca amma yatasaalun. Kalau memang itu, tapi ya sesuai dengan yang sunnah ya kita baca sabbih sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Daripada surah yang lain karena ada riwayat sunnah baca itu ya kita baca itu. Kalau memang tadi Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun gak hafal, sabbih sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Jangan kita ganti dengan walaupun mungkin lebih panjang amma yatasaalun, wan nazi'at, al-mutaffifin, idza sama'u syaqqat, al-insyiqaq atau walaili wadduha. Jangan kita ganti. Sunnahnya dari riwayat baca itu. Tapi itu sekali lagi itu pilihan kedua. Yang afdal kalau lebih bagus lagi, utama lagi tadi Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun. Menjelaskan apakah tadi udah i'tikaf satu lagi. Jika Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, maka apakah Allah Ta'ala masih mengizinkan adanya kejahatan baik secara lisan maupun secara fisik? Justru itu Allah Ta'ala jangankan adanya kejahatan, surga neraka saja untuk ujian bagi mereka, untuk menguji hambanya, mana yang selamat, yang akan diselamatkan masuk surga, mana yang akan masuk neraka, mana yang akan diadab, mana yang dia tidak selamat ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Adanya setan ujian bagi kita. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan setan? Kenapa enggak biar supaya orang soleh semuanya? Kenapa harus ada setan? Kenapa harus ada si belis? Ngomongnya bukan iblis lagi, saking kesannya belis, bukan iblis. Kenapa harus ada iblis dan syaitan? Itu buat menguji kita, untuk menguji kita. Ya kalau nggak ada setan, nggak ada iblis, kita soleh semuanya, ibadah semua, kagak ada yang malas ini. Kagak ada yang malas, terus ya nggak ada neraka dong, surga semuanya. Dan di situ ada hikmahnya, Maka Allah Ta'ala hendak menguji siapa di antara kita yang bersyukur dan yang kufur. Yang mensyukur nikmat dan yang kufur nikmat. Yang tidak tunduk kepada Allah dan yang tunduk kepada Allah. Begitu juga dengan kejahatan, untuk menguji seseorang apakah dia berbuat jahat atau dia bisa menahan diri dari perbuatan jahat. Apakah dia bisa menahan diri dari perbuatan jahat atau dia menuruti hawa nafsunya, apa yang dia inginkan untuk menyenangkan semua anggota tubuhnya. Dia penuhi semua keinginan-keinginan anggota tubuhnya, keinginan syahwatnya, syahwat lisan, syahwat pendengaran, syahwat penglihatan, masing-masing ada syahwatnya, ada keinginannya. Bukan syahwat itu bukan hanya kemaluan saja, syahwat perut, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat pendengaran, syahwat penglihatan. Nah, ketika kita berpuasa, lapar, perut kita kosong,
maka anggota tubuh yang lain merasa kenyang, tidak ingin memuaskan keinginannya atau syahwatnya masing-masing. Karena perut kosong, yang lain kenyang, males. Coba orang puasa diajak gak benar. Kalau ada orang puasa, coba ente ajak gak benar, susah. Diajak gak benar, diajak maksiatnya susah. Aduh, maaf saya lagi puasa nih. Maaf gue lagi puasa kayak malas banget ya. Malas deh. Diajak judi, diajak maksiat, diajak mabuk, apalagi diajak mabuk emang lagi puasa. Walhasil diajak gak benarnya tuh susah, berat. Karena lagi puasa, perut kosong, anggota tubuh yang lain kenyang. Tidak ingin memuaskan keinginannya masing-masing. Tapi sebaliknya kalau perutnya kenyang terus, anggota tubuh yang lain semuanya nih selain perut, anggota tubuh lainnya kelaparan, beringas, lapar, wah, tamak, rakus, ingin memuaskan syahwatnya masing-masing karena perutnya kenyang. Mulutnya lapar, matanya lapar, pendengarannya lapar, kemaluannya lapar, tangannya lapar, kakinya lapar karena perutnya penuh kekenyangan. Yang lain semuanya lapar, semuanya ingin memuaskan syahwatnya. Idza ja'atil batnu syabi'at jami'ul jawarih. Wa idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih. Idza ja'atil batnu ja'a lapar. Idza ja'atil batnu apabila perut lapar, maka syabi'at jami'ul jawarih. Anggota tubuh semuanya kenyang. Tapi sebaliknya kalau perutnya kenyang, terisi penuh, anggota tubuh yang lain lapar. Wa idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih. Itu diantara hikmahnya as-saum atau as-siyam. Shoma yasumu sauman, bisa sauman boleh siyaman. Shoma yasumu sauman dan juga bisa siyaman masdarnya. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca doa shofar ya. Mungkin di majelis ini saya belum baca doa shofar, udah belum? Malam Ustaz kemarin baca. Oh, alhamdulillah. Tapi bagusnya dibaca tiap hari ini. Dibaca tiap hari, tapi udah malam kali ya. Mau dibaca enggak nih? Dikit. Enggak sampai 10 menit, paling cuma 5 menit nih. Ya itu sih maksudnya mau aja, siapa aja, ana yang baca, ana yang capek. Ente sih tinggal ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni a'udzu bika min syarri hadha asy-syahr wa min kulli syiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha fihi ya dahar ya malikad dunya wal akhirah ya aliman bima kana wa ma yakunu wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya azaliyu ya abadiyu ya mubdi'u ya mu'idu ya dzal jalali wal ikram ya dzal arsyil majid anta taf'alu ma turid Allahumma hrus bi'ainika nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa dini wa dunyaya allati ibtalaitani bi suhbatiha bi hurmatil abrar wal akhyar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal
Ya Azizu Zallat li'izzatika jami'u khalqik ikfini an jami'i khalqik ya Muhsin ya Mujammil ya Mutafaddil ya Mun'im ya Mukrim ya man la ilaha illa anta irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi ikfini syarra hadzal yaum wa hadhihi al-lailah wa ma yanzilu fihi wa ma yanzilu fiha ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al baliyat fasayakfikahumullah wa huwa sami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatika tammati wa bi hurmati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tahfadhani wa an tu'afiyani min balaik ya dafi'al balaya wa ya mufarrijal ham wa ya kashifal gham ikshif anni ma kutiba alayya fi hadhihi sanati min hammin aw ghammin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kandungan isi doa tersebut kita memohon perlindungan, mohon dijaga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan dari Allah taala baik untuk kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, dilindungi, dipelihara harta kita, diberikan kesehatan, afiat, dijauhkan dari segala macam musibah dan bencana, dari segala macam malapetaka dan mara bahaya Allah taala jauhkan, sehingga Allah taala jauhkan dari keburukan-keburukan dan bala musibah khususnya yang ada di bulan ini, di bulan Safar atau setiap hari, setiap saat, di waktu yang lain, dimanapun kita berada, dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama salihin di Hadramut mereka menyebut Safar dengan Safar Dhafar dan juga Safarul Khair, dipanggil dijuluki Safar al Khair, Safar yang baik. Jadi untuk menghilangkan image, rasa ngeri, serem, takut di masyarakat, biasanya Safar itu bulan sial kata mereka. Menghilangkan anggapan itu, bulan Safar bulan apes dan sebagainya. Tidak, yang bikin apes itu perbuatan kita, yang bikin apes itu ucapan kita, tingkah laku kita. Sehingga Safar, Safarul Khair dan Safar Dhafar. Pakai Dhafar, apa artinya Dhafar? Keberuntungan. Semoga bulan Safar yang membawa keberuntungan buat kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon doanya untuk cucu saya yang baru lahir tadi siang. Semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, banyak umur, jadikan wanita salihah minan nisa'is salihat, al-afifat, al-qanitat, al-abidat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dalam agama, dalam urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عبادك شيء صافي والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.